Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam materi kesehatan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan salah satu bahaya minuman haram, minuman yang mengandung alkohol. Ya, sebagian kalangan muda khususnya, ya tentu saja tidak hanya muda, kadang orang tua pun yang bahkan yang sudah mendekati manula umur 60-70 tahun pun masih mengkonsumsi minuman haram, yaitu minuman yang mengandung alkohol. Ini adalah minuman yang berbahaya, membahayakan bagi kesehatan, karena kandungan minuman ini adalah cukup keras, ya, merusak sistem saraf. Minuman alkohol ada yang mengandung 5%, 10%, 30%, 40% bahkan. Ini adalah minuman yang cukup membahayakan, sangat membahayakan bagi tubuh seseorang, ya. Apalagi kalau minuman tersebut dicampur, dioplos, istilahnya oplosan. Ini jauh lebih berbahaya lagi, bahkan bisa berakibat fatal yang efeknya adalah, atau akibat akhirnya adalah bisa kematian. Pernah suatu kejadian di tahun baru 20 tahun yang lalu lah, saya merawat seorang pasien yang dalam keadaan buta, ya, tidak bisa melihat sama sekali, yang itu diakibatkan oleh pesta minuman keras, dan sebagian dari teman-temannya meninggal dunia bahkan, ya. Dia adalah salah satu yang buta, sampai hari ini masih belum bisa melihat, dan itu adalah buta yang permanen walau a'lam, ya, kan udah 20 tahun lebih tidak bisa melihat, yang itu akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Nah teman-teman sekalian, apa sih yang perlu kita lakukan ketika ada orang, tetangga atau siapapun, ya, jangan keluarga kita lah, na'udzubillah, yang mengalami kejadian seperti itu di awal-awal kejadian, ya. Pertama, ketika orang mengkonsumsi alkohol berlebihan, minuman beralkohol berlebihan, ataupun yang kandungannya tinggi, ataupun dia orangnya tidak toleran dengan alkohol tersebut, maka ketika dia dalam kondisi misalnya tidak bisa melihat, atau muntah-muntah, atau pusing, yang merupakan itu gejala-gejala keracunan, yang perlu kita lakukan pertama adalah usahakan untuk muntah. Ya, apa yang telah dia minum dimuntahkan dengan cara merangsang tenggorokan, misalnya dipakai jari, ya, di logok-logok istilahnya, ya, sampai dia muntah. Kalau enggak muntah ya dikasih minum dulu segelas 2 gelas, dilogok lagi biar muntah, ya. Setelah muntah, kalau bisa muntah, dilanjutkan dengan minum kopi pekat, ya. Buatkan wedang kopi, tapi jangan dikasih gula, jangan panas-panas, cukup kopi, air dingin apa anget sedikit enggak apa-apa, diaduk yang pekat, ya, mungkin 2 sendok untuk 1 gelas isi sekitar 200 cc atau 150 cc, diminumkan, ya. Ini adalah salah satu cara untuk menetralisir racun-racun yang ditimbulkan oleh alkohol tersebut. Nah teman-teman sekalian, kalau ada carikan norit, yaitu obat yang berbentuk tablet yang warnanya hitam. Ini juga salah satu obat antidot atau anti racun, yang fungsinya adalah menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh, khususnya di saluran cerna. Nah kalau sudah dilakukan itu, setelah dilakukan pertolongan pertama di rumah, maka selanjutnya bawa ke UGD, ke unit gawat darurat, ke rumah sakit atau ke puskesmas, ya. Jangan ke dokter praktek, ke mantri, ke bidan, atau ke poliklinik, jangan, langsung ke gawat darurat, karena ini adalah kondisi kegawatan, ya. Nanti akan mendapatkan penanganan yang tepat. Di sana nanti akan dibilas lambung, diantaranya seperti itu. Kalau diperlukan akan dibilas lambung, dimasuki hidungnya dengan selang, nanti masuk ke lambung, dimasukkan cairan, kemudian dikeluarkan, masukkan lagi, keluarkan sampai bersih, dan akan mendapatkan terapi sesuai dengan keluhan yang dia alami, atau akibat atau efek yang diakibatkan oleh alkohol tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang pertolongan pertama ketika ada orang yang keracunan alkohol atau mengkonsumsi alkohol, kemudian timbul berbagai macam efek yang tidak baik bagi kesehatan, pusing, geli, yang muntah, matanya tidak melihat, berkunang-kunang, bahkan buta. Maka di awal
Anda menjumpai orang seperti itu, Anda bisa melakukan itu, suruh muntah, suruh minum kopi atau norit. Selanjutnya bawa ke rumah sakit. Ya, atau kalau rumah sakit dekat, langsung ke rumah sakit saja, ya, ke unit gawat darurat saja. Demikian Cendrawasih Burung Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim